Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid Ruhama, alhamdulillah, syukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan yang tidak kita minta sekalipun Allah berikan kepada kita. Mungkin jarang di antara kita yang meminta supaya mata kita masih bisa melihat ketika bangun tidur, telinga kita masih bisa mendengar ketika bangun, dan yang lain sebagainya. Yang jarang kita minta, tetapi Allah atas sifat Rahman dan Rahimnya Allah kasih itu semua kepada kita. Dan mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk menjalani ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah izinkan kita bertemu beliau di surganya nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini temanya adalah kesolehan orang tua untuk kesolehan generasi, diambil dari kisah Umar bin Abdul Aziz, seorang yang luar biasa. Dikatakan beliau adalah pembaharu Islam yang hadir 100 tahun sekali gitu ya. Umar bin Abdul Aziz, para jemaah ini, Umar bin Abdul Aziz terkenal sangat cinta sama ilmu dari kecil. Dikisahkan beliau belajar dari 33 guru yang selesai semuanya, diperas semua ilmunya sama beliau, sehingga menjadilah seorang Umar bin Abdul Aziz. Bahkan di waktu dia menimba ilmu, mencari ilmu, pernah suatu hari Umar ini ketinggalan sholat subuh, para jemaah, ketinggalan sholat subuh, lalu gurunya ngelapor, yang pada waktu itu ayahnya adalah seorang raja, Abdul Aziz bin Marwan. Ya, maka gurunya melapor bahwa raja, anakmu ketinggalan sholat subuh gitu ya. Ketika ditanya, wahai Umar, kenapa bisa ketinggalan sholat subuh? Umar berkata, aku sibuk dengan rambutku. Nah, beberapa riwayat mengatakan lain, aku sedang disisiri oleh pengawal gitu ya. Sampai akhirnya terlewatlah beliau untuk sholat berjamaah subuhnya. Tidak panjang kata, maka ayahnya seorang raja pada waktu itu yang sangat cinta juga sama ilmu, maka langsung menghadirkan seorang pencukur rambut. Dia dari Madinah dikirim langsung kepada Umar bin Abdul Aziz, dan pada waktu itu juga dipotong rambutnya botak. Kenapa? Supaya Umar tidak sibuk lagi dengan rambutnya, supaya Umar tidak lagi ketinggalan sholat subuhnya. Ya. Masya Allah teman-teman, para jemaah semua, kalau misalnya kita bandingkan ya, Masya Allah, generasi Umar itu luar biasa. Beliau menjadi seorang gubernur di usia yang muda, lalu menjadi seorang asisten khalifah pada waktu itu, yang ketika khalifahnya meninggal, maka yang seharusnya turun kepada anaknya ataupun kepada kakak-kakaknya, tapi tidak. Ya, khalifah ini langsung memberikan jabatannya kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah. Umar ini ketika mencari ilmu pun sebenarnya suka dengan sesuatu yang mewah. Umar itu kalau lagi nyari ilmu, para jemaah itu senang memakai parfum gitu ya. Tentunya parfum yang bukan parfum murahan, karena dia anak seorang raja. Maka setiap dia lewat sebuah jalan, semua orang tahu, oh pasti Umar habis lewat sini nih, karena begitu wanginya parfum yang dipakai sama Umar gitu ya. Sampai akhirnya beliau menjadi seorang khalifah, maka Umar tuh meninggalkan semua kemewahan itu. Ya, semua kemewahan dari ayahnya yang raja itu ditinggalkan semua. Umar mendapatkan sebuah istana yang megah, tapi beliau meninggalkan itu semua. Beliau tinggal di pinggiran kota, di gubuk yang sangat kecil. Gitu ya. Umar pernah juga suatu hari memerintahkan istrinya, ketika sudah jadi khalifah, Umar ini memerintahkan istrinya,
untuk pergi ke pasar membeli anggur. Ya, maka berangkatlah istrinya ke pasar dan begitu sampai rumah ternyata cepat sekali. Umar bertanya, wahai istriku, bagaimana bisa secepat ini kamu ke pasar beli anggur balik lagi? Ya, maka kata istrinya, oh, wahai suamiku, aku menggunakan kudanya negara. Ya, kalau khalifah pada waktu dulu dapatnya kuda, ya, kuda yang memang bisa berlari dengan cepat. Kalau sekarang mungkin mobil dinas gitu ya Pak ya. Maka kata Umar, wahai istriku, kembali lagi lah ya, kembali lagi ke pasar, jual anggur itu dengan jalan kaki. Setelah dijual anggur itu, maka hasil jual anggurnya belilah rumput dan kasihlah makan kuda tersebut. Ya. Jadi Umar tuh nggak pernah mau make fasilitas dari negaranya. Ya, bahkan mereka pergi kemana-mana, Umar tuh pergi kemana-mana pakai kuda, pakai keledai pribadinya sendiri. Saking sifat waroknya tuh sangat tertanam dalam diri Umar. Sifat takut kepada Allah tuh sangat menempel pada diri Umar. Pernah juga suatu hari ketika sudah menjadi khalifah, kalau di sana itu Pak kebiasaan ya, bapak-bapak ibu-ibu di sana tuh kalau ada uang zakat gitu dibelikan parfum yang jumlahnya besar, gentong-gentongan, gitu ya, yang drum-drum besar lalu dibagi-bagi ke rakyatnya. Maka datanglah Umar ke masjid lalu melihat gentong-gentong parfum itu, bertanya kepada pengurus masjid pada waktu itu, wahai pengawalku, apa ini? Kata pengawalnya, wahai khalifah, ini adalah parfum yang dibeli dari uang zakat, gitu ya, yang akan dibagikan kepada rakyat-rakyatmu. Maka seketika itu Umar menutup hidungnya Pak, ya, langsung menutup hidungnya. Maka pengawalnya bertanya, ya khalifah, kenapa tutup hidung? Maka kata Umar, bukankah parfum itu dinikmati adalah wanginya? Sedangkan aku adalah penguasa, aku bukan rakyat, maka tidak ada hakku untuk menerima wangi tersebut. Nah gitu. Saking takutnya Umar memakai atau memakan harta yang memang seharusnya buat rakyatnya. Ya bahkan dikatakan Umar tuh kalau sudah soal rakyat sudah nggak pernah mau menyentuh sedikit pun uang rakyat, gitu ya. Masya Allah. Umar juga pernah kedatangan seorang tamu, gitu ya, dari jauh. Seorang ibu-ibu mencari Umar di rumahnya yang sangat jelek itu, yang sangat lapuh ya. Maka ketika dia mencari Umar, dia nggak tahu yang mana Umar, ya. Tapi ada seorang yang sangat lusuh pakaiannya sedang mencangkul, gitu ya. Nah, disangka sama ibu-ibu ini adalah khodim atau pembantu. Nah, sampai akhirnya dia masuk ke dalam rumah, maka bertanya kepada seorang wanita, istrinya Umar, aku ingin bertemu dengan Umar. Maka kata istrinya, itu yang sedang mencangkul di halaman tadi. Ya, seorang khalifah mengenakan pakaian seadanya, bahkan tidak rela untuk tidak takut untuk kotor, mencari nafkahnya sendiri. Masya Allah. Ya. Bagaimana Umar bisa hadir? Umar ini Masya Allah ya, para jemaah, Umar ini adalah seorang anak raja dari Abdul Aziz bin Marwan dari Bani Umayyah yang juga sangat terkenal kesolehannya. Ketika Abdul Aziz bin Marwan ingin menikah, maka dia memberitahukan kepada pengawalnya, wahai pengawalku, kumpulkanlah 400 dinar dari harta halal milikku. Ya. Jadi yang disematkan adalah 400 dinar dari harta halal milikku. Jadi pengawalnya tahu tuh Pak, pengawalnya mana harta halal, mana harta negara, mana yang bukan harta dia. Gitu ya. Jadi kata si Abdul Aziz bin Marwan, kumpulkan 400 dinar. Kalau sekarang 1 dinar berapa ya? 3,5 juta mungkin ya, atau 4 juta. 4 juta kali 400. Itulah mahar yang diberikan kepada istrinya Abdul Aziz bin Marwan yang sebagai ibunya Umar. Ya. Istrinya juga bukan kaleng-kaleng para jemaah. Istrinya ini adalah keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Umar bin Khattab memiliki anak yang bernama Asim binti Umar. Ya, yang sudah mungkin ceritanya kita sering dengar bahwa Asim ini akan menikah dengan seorang penjual susu. Ketika Umar dan pengawalnya menjadi khalifah, Umar pada waktu itu berkeliling
Kalau bahasa kita belusukan gitu ya. Di tengah malam mencari apakah ada rakyatku yang sengsara, apakah ada rakyatku yang nggak bisa tidur. Maka Umar mendengar percakapan seorang ibu dan anak perempuan. Ya, seorang ibu dan anak perempuan yang sedang berdiskusi tentang apakah kita harus mencampur susu ini dengan air. Ya, karena kalau kita tidak mencampur susu dengan air, kita nggak akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan penjual-penjual di pasar yang lain sudah mencampur susunya dengan air. Ya, maka ibunya menawarkan kepada anaknya, wahai anakku, seorang perempuan anaknya, bagaimana kalau kita campur susu ini dengan air, dengan harapan kita mendapatkan untung, dengan harapan ketika kita mendapat untung kita bisa berkehidupan yang layak. Maka apa kata perempuan tadi? Demi Allah Bu, meskipun nggak ada siapapun yang melihat, tapi ada Allah yang melihat, ya. Dan saya tidak mau berlaku curang, karena itu akan membawa kepada murkanya Allah. Umar pada waktu mendengar di situ ya, maka Umar menangis, langsung balik ke rumah, langsung menyamperin anaknya, langsung bilang, Asim, nikahi perempuan itu. Ya, maka menikahlah Asim dengan perempuan itu. Perempuan yang penjual susu tadi ya, yang melahirkan lagi seorang anak bernama Asim lagi, diberi nama. Baru Asim yang kedua inilah memiliki seorang anak perempuan yang menjadi istri dari Abdul Aziz bin Marwan, seorang raja tadi. Maka para jemaah, sebenarnya Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang hebat karena orang tua juga hebat. Karena orang tuanya cinta dengan ilmu, karena orang tuanya takut sama Allah. Maka hadirlah seorang Umar bin Abdul Aziz. Ya. Pak Allah pernah mengatakan, bertakwalah kalian karena dengan takwa Allah akan mengirimkan jalan keluar. Itu ya. Dan para jemaah di sini di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita menuntaskan target kita, yaitu la'allakum tattaqun. Kalau kita ingin memang menghadirkan generasi yang soleh, kita tidak perlu sampai mati-matian. Yang dikejar bukanlah anak-anak kita, para jemaah. Ya, yang disuruh belajar sampai jam 12 malam bukan anak kita. Kalau ingin menghasilkan generasi yang soleh, justru yang belajar adalah kita sebagai orang tua. Kita yang mensolehkan diri sendiri, nanti Allah akan jaga keturunan kita. Ya, kalau kita yang bertakwa, kalau kita yang soleh, nanti anak ikut. Karena anak itu nggak jauh dari orang tuanya ya. Anak itu gimana bapaknya, anak itu gimana ibunya. Ya, sedikit percuma meskipun kita sekolahkan anak kita di kampus besar, ya di sekolah internasional, tapi kita sebagai orang tua juga tidak ikut belajar, tidak berusaha mensolehkan diri, maka hanya dunia yang mereka dapat. Ya, mudah-mudahan para jemaah di Ramadan ini kita berusaha sebisa mungkin. Kalaulah di awal Ramadan kita masih terseok-seok dalam ibadah kita, Allah masih, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita masuk ke 10 hari terakhir Ramadan. Ya, kalaulah di awal kita kurang dalam ibadah kita, mari sama-sama berdoa supaya 10 hari terakhir menjadi penutup yang sempurna, penutup yang baik. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, inna a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu, kualitas amal itu ditentukan oleh penutupnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di akhir Ramadan ini, sehingga kita memberikan atau bisa menghasilkan generasi-generasi perbaikan pada Islam secara umumnya maupun di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Cukup dari ana. Segala kekurangan mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.